Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Monster itu berteriak kesakitan dan perlahan cengkramannya pada Nayun pun melemah. Nayun jatuh ke lantai. Suho, dikelilingi oleh aura biru dan memegang pedangnya. Hajin yang sudah berusaha mengulur waktu menatap Suho yang kini mengeluarkan aura kuat. Bersiap untuk menyerang sang monster, pedang itu pun terlihat mengeluarkan aura yang sama seperti Suho. Melihat ini membuat monster itu terkejut, tak menyangka hal ini bisa terjadi. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, pria itu pun memotong monster hingga berteriak kesakitan. Tak lama monster itu roboh. Suho, bersandar di lututnya, mencoba mengatur napas. Tubuh Nayun gemetar, ia terkejut saat Suho menyentuh pundaknya dan menanyakan kondisinya. Ditepisnya tangan pria itu. Suho pun terdiam, bingung karena penolakan itu. Hajin menasihati pria itu untuk meninggalkan Nayun, mengatakan bahwa kakak gadis itu akan segera datang. Ia mengatakan itu karena ingat di novel terjadi seperti itu. Suho dan Nayun memandangnya dengan terkejut. Gadis itu gemetar, bertanya apa yang ia katakan barusan. Suho mencoba menenangkan Nayun yang berteriak karena marah. Di luar gedung, terlihat monster yang bergerak cepat. Tapi tak lama mereka tewas karena diserang oleh seseorang. Ternyata itu adalah Seungah, wanita itu berdiri dikelilingi monster-monster dengan pedang di kedua tangannya. Tak lama seseorang turun dari mobil dan memanggilnya. Lalu memberitahukan kalau situasi darurat di luar museum sudah ditangani. Mendengar ini membuat wanita itu lega, tapi ia langsung menanyakan keadaan di dalam museum. Ia diberitahu kalau di dalam muncul jin, tapi langsung ditangani. Dan saat itu hanya ada 3 kadet cube di dalam. Seungah merasa itu patut dipuji, ia pun menanyakan siapa saja ketiga kadet itu. Matanya membelalak saat mendengar nama Nayun, Suho dan Hajin. Setelah itu, ia pun bergegas masuk, wajahnya terlihat senang karena tak menyangka bisa bertemu Kim Suho di tempat seperti ini. Wanita itu melihat Hajin yang keluar seorang diri, ia menyapanya, dan saat ia akan mengajukan pertanyaan. Pria itu menunjukkan bahwa Suho ada di dalam. Wanita itu pun berterima kasih dan masuk ke dalam. Langkahnya terhenti saat menyadari sesuatu. Ia pun menoleh ke belakang dan bertanya-tanya bagaimana pria itu tahu kalau ia mencari Kim Suho. Kemudian, Hajin duduk di bangku dan menghela nafas panjang. Sambil membuka laptopnya, ia memikirkan pertemuan tak terduganya dengan Seungah yang membuatnya kaget. Ia menebak apakah situasi ini juga berhubungan dengan cerita yang berubah. Ia pun merasa harus memeriksanya. Hajin menganalisis perubahan dalam plot, menyadari bahwa dunia telah menjadi remake dari bukunya. Karakter asing yang merupakan dirinya sendiri menjadi terlibat, tapi ia tetap tidak penting. Sejauh ini, semuanya maju tanpa masalah. Ia berhenti saat mengingat kalau novel ini punya penulis pendamping. Dunia ini versi remake dari novel yang ia tulis. Kalau dunia ini berdasar yang ditulis orang yang mengirim email itu, maka masuk akal kalau ia jadi tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Jika begitu, tidak mustahil kalau prediksi yang ia buat berdasar novelnya sekarang. Hajin terkejut saat sebuah pesan muncul di layar memberitahukan satu kekurangan, yaitu protagonis dan para karakter di sekitarnya tidak pernah bertemu bahaya. Jika berlanjut, maka ada resikonya. Bisa membuat para pembaca lelah akan pengulangan yang membosankan. Hajin terkejut saat melihat satu langkah darurat, untuk sekarang, level musuh akan meningkat, meski akan berakhir kacau. Instruktur memanggil Suho dan Hajin. Pria itu sudah mendengar sekilas apa yang terjadi. Ia akan menanyakannya secara spesifik nanti, jadi ia meminta mereka berdua kembali sekarang. Suho bertanya kondisi Nayun yang dijawab oleh instruktur kalau gadis itu mengambil izin sakit dan pergi dengan keluarganya. Pria itu pun menyuruh kedua muridnya untuk kembali ke Cube secepatnya. Setelah mengatakan itu, ia pun pergi. Suho memanggil Hajin dan bertanya mengapa Hajin mengatakan hal seperti itu. Hajin yang tidak mengerti pun bertanya mengatakan apa. Suho memberitahu kalau ini mengenai kakak gadis itu. Suho ingin menjelaskan mengenai kakak Nayun. Hajin yang tidak sabar pun bertanya ada apa dengan kaya gadis itu. Suho menatapnya dan tidak percaya kalau pria di depannya tidak tahu dan mengira Hajin hanya pura-pura. Tapi Hajin mengatakan kalau ia sungguh tidak tahu apa-apa. Mendengar ini membuat Suho menggertakkan giginya. Dan ia mengatakan bahwa mereka akan membicarakannya lain kali. Kemudian di dalam kamar, profil Naun dibuka di layar. Saat ini seorang siswa di Akademi Pahlawan. Hubungan keluarga, ayah Shin Hyuk, kakak Jin Yun. Hajin, yang duduk di laptop, mengatakan bahwa semuanya seperti yang ia gambarkan dalam buku. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatiannya.
Dikatakan bahwa kakaknya sekarang dalam kondisi serius. Di artikel terlihat tim penyelamat mengeluarkan korban, di bawahnya ada informasi bahwa Jin Yun dalam keadaan koma. Ha-jin terkejut karena seharusnya ini adalah kesempatan pertama bagi pendamping karakter utama Jin Yun untuk mendapatkan kemenangannya. Kemudian Jin Yun yang pada saat itu berusia 13 tahun tersenyum lebar. Nayun yang masih kecil memandang Jin Yun dengan senang dan sangat bangga pada kakaknya yang menjadi pahlawan. Ia mengatakan bahwa ini adalah versinya dari buku itu. Sekarang Ha-jin melihat ke layar dengan terkejut karena pesan lain muncul di sana. Membukanya, ia melihat catatan bahwa perubahan akan dikirim dalam pesan setelah subjek Kim Ha-jin secara pribadi mengkonfirmasinya. Pesan baru mengatakan bahwa Jin Yun dalam cerita adalah saudara Nayun yang dapat diandalkan dan pendamping Kim Suho. Tetapi Jin Yun terbaring di tanah bersimbah darah. Karakter utama dianggap memiliki terlalu banyak pendamping. Jadi pengaturannya telah berubah dengan kata-kata yang ada di bawah ini. 4 tahun lalu, Jin Yun telah ditunjuk menjadi seorang pahlawan, mendapat kecelakaan dalam tugas pertamanya. Ia menerima sebuah tanda iblis dan telah menjadi benih iblis. Mata Ha-jin melebar, ia terkejut dengan apa yang tertulis di sana. Terdengar suara yang melaporkan bahwa hari ini pada pukul 1 siang di tengah Seoul, seluruh kawanan monster muncul. Akibat kemunculan monster yang tidak terduga, 50 orang terluka, 7 orang meninggal. Tangan itu menyentuh radio ketika berhasil melaporkan bahwa wakil kepala guild, Yeon Sung Ae, ikut serta dalam menekan situasi. Gadis itu sedang duduk di tempat tidur. Ia meletakkan kepalanya di lututnya. Seorang pria masuk ke kamar dan menyebut namanya dengan panik. Nayum berbalik, memanggilnya ayah dan bertanya tentang pekerjaan pria itu. Ayahnya mendekat dan memberikannya pertanyaan beruntun mengenai kondisinya. Gadis itu menjawab bahwa ia baik-baik saja. Memandangnya, sang ayah mengklarifikasi, "Tidakkah kamu perlu diperiksa?" Tapi Nayum menolak dan bertanya, kenapa ayahnya datang jauh-jauh ke rumah sakit. Ia menundukkan kepalanya, mendengar bahwa ayahnya khawatir, dan Nayun pun kembali mengatakan bahwa ia benar-benar baik-baik saja. Pria itu melihat putrinya dengan saksama ketika dia berbicara kepadanya. Nayun memeluk lututnya lagi, gadis itu bertanya apakah ia bisa bertemu kakaknya sebelum keluar. Ayahnya hanya memandangnya dengan simpati, lalu memegang tangannya, dan ia setuju dengan permintaan putrinya. Sementara itu, Ha-jin meletakkan kepalanya di tangannya, membayangkan monster dan membaca tentang bagaimana iblis adalah makhluk yang lebih tinggi dari manusia. Monster, mereka meninggalkan tanda pada manusia dan mengubahnya menjadi benih iblis. Setelah masa inkubasi berlalu, benih-benih bertunas, dan manusia berubah menjadi iblis yang kuat. Dalam pengaturannya, masa inkubasinya telah dibuat untuk 5-6 tahun. Sementara itu, Nayun berdiri di depan pintu bangsal. Nama kakaknya ada di plakat. Gadis itu membuka pintu dan masuk ke dalam. Ha-jin berpikir hanya ada satu solusi untuk situasi yang terbelit ini. Sampai iblis itu terbangun di tubuh Jin Yun, perlu untuk membunuhnya secepat mungkin. Cahaya dari monitor menerangi wajah Ha-jin, yang sedang berpikir tentang bagaimana melakukan ini dan siapa yang harus melakukannya. Ha-jin berpikir kalau mereka tidak akan mungkin membiarkan ini kepada siapapun. Tidak akan ada tentara bayaran yang mau melakukan pembunuhan terhadap putra yang merupakan generasi keempat dari keluarga kaya. Karena tidak ada indikator dari benihnya yang mulai bertunas, jadi mustahil untuk menyarankan mengambil tindakan. Akan menjadi mustahil bagi Suho untuk mengalahkan iblis yang sudah mekar sempurna. Bahkan jika pahlawan aktif saat ini digerakkan, beberapa dari mereka tidak akan bisa menghindar untuk dikorbankan. Oleh karena itu, tidak boleh sampai terjadi. Mereka memerlukan kekuatannya pada bagian-bagian di ceritanya kelak. Tubuh Ha-jin mulai gemetar karena pada akhirnya ia yang harus membunuhnya. Nayun menyilangkan kakinya dan mengatakan bahwa ia melihat monster manusia seperti itu untuk pertama kalinya. Ia hampir mati. Tidak, tetapi bagaimana seorang kadet biasa bisa memberikan pukulan fatal padanya? Kemudian ia mengerutkan kening, berbicara tentang Ha-jin, tetapi ia tiba-tiba terdiam. Lalu mengatakan bahwa tidak ada gunanya membicarakannya. Ia menoleh ke belakang saat ia mendengar kata bahwa jam besuk sudah habis. Ia meletakkan tangannya di atas dada kakaknya, gadis itu mengatakan bahwa ia akan mengunjunginya lagi, lalu keluar. Ia menundukkan kepalanya, dan melangkah maju, lalu ia berhenti. Ia kembali teringat Ha-jin dan kata-katanya. Ia teringat tatapan pria itu dan kata-katanya bahwa kakaknya akan segera datang dan menenangkannya. Kemudian tatapan Naun berubah tajam dan menggumamkan nama Kim Ha-jin. Beberapa bangunan tinggi menjulang ke langit. Salah satunya adalah Menara Pahlawan.
Di dalam ada ruangan yang tertulis bahwa ini adalah ruang arsip dan terdengar seseorang memanggil wakil pemimpin. Sung Ah sedang membuang dokumen ketika seseorang di belakangnya mengatakan bahwa melihat materi dari organisasi negara itu ilegal. Pria itu panik karena tidak tahu apa yang harus dilakukan jika seseorang memperhatikan mereka. Namun, saat duduk di meja, wanita itu hanya mengatakan kalau ia hanya perlu mengintip catatan insiden hari ini di museum dan pria itu berpikir justru itulah masalahnya. Mengingat monster yang terbunuh, gadis itu mengatakan bahwa jejak dengan sifat cahaya ditemukan di tubuh monster manusia itu. Ini membuatnya berpikir kalau salah satu dari mereka yang melawannya menggunakan atribut ini. Sung Ah tampak berapi-api penuh semangat dan mengatakan bahwa pengguna atribut cahaya bisa menjadi ancaman besar bagi para jin. Mereka harus menemukan orang itu bagaimanapun caranya dan harus merekrutnya. Dengan lemas, pria itu hanya berpikir bahwa wakil guild bersemangat untuk merekrut orang-orang yang berbakat lagi. Sambil membuka rekaman kamera, Sung Ah mengatakan bahwa jin dikalahkan oleh 3 kadet yang kebetulan berada di pameran. Han Hyun pun mengatakan bahwa salah satu dari mereka menggunakan atribut cahaya. Mengingat Suho dan Ayun, wanita itu mengatakan bahwa mereka sudah di bawah pengawasannya. Tenggelam dalam pikiran, wanita itu meletakkan tangan ke wajahnya dan mengatakan bahwa ia baru pertama kali mendengar tentang kadet yang terakhir dan menemukannya di peringkat ke-934. Sementara itu, Hajin duduk dengan laptop dan mengatakan bahwa dia baru saja menyadari satu fakta, bahwa sepertinya orang lain tidak bisa melihat laptop ini. Ia menambahkan bahwa, setidaknya, ia tidak perlu mengkhawatirkan tatapan dari orang-orang. Ia juga menambahkan beberapa fungsi pada laptop. Ia melihat ada yang sedang berlatih dan mendengar kalau Rachel telah menang. Tak lama kemudian muncul notifikasi tentang perubahan pengaturan. Sambil mengamati 2 orang di depannya, Hajin melihat notifikasi kalau harga diri karakter Demian telah turun ke pengaturan semula. Inilah beberapa fungsi yang Hajin tambahkan. Ia mendapat pemberitahuan jika pengaturannya berbeda dengan novel dan akan muncul dalam jarak 30 meter darinya. Seseorang menghentakkan kaki di belakang punggung Hajin ketika ia berpikir bahwa ini jauh lebih efektif daripada pesan-pesan dari rekan penulis yang hanya datang ketika ia menyadarinya. Nayun mengepalkan tangannya dan menawarkan untuk bertarung pada Hajin. Pria itu berbalik, ia melihat dalam diam dan yang lain memperhatikan mereka ketika Hajin mengatakan bahwa ia tidak mau. Tetapi gadis itu berpikir kalau pria itu takut dan menambahkan bahwa dia telah berbicara tentang keluarga orang lain. Namun, melihat lawan bicaranya, Hajin mengatakan bahwa itu adalah peluru sungguhan dan ia harus berhati-hati dan menambahkan bahwa ia tidak ingin dimarahi karena melukai teman sekelasnya. Nayu marah hingga menggertakkan giginya dan langsung memaki pria itu. Kemudian instruktur masuk dan bertanya apa yang mereka lakukan. Gadis itu membalikkan tubuhnya dengan perasaan kesal dan mendengar bahwa kadet Kim Hajin tidak bisa bertarung dengan kadet lain karena tidak adanya senjata latihan. Instruktur menyuruh kadet Nayun kembali ke tempatnya. Dalam kemarahan, gadis itu mulai pergi. Hajin melirik gadis itu dan berpikir bahwa ia masih belum perlu meminta maaf padanya sekarang. Melihat tangannya yang tergores, ia menyadari bahwa tujuan utamanya adalah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi lebih kuat agar bisa membunuh kakak gadis itu. Bahkan jika ia meningkatkan hubungan mereka, Nayun hanya akan merasa lebih terkhianati di masa depan. Matahari cerah menyinari dinding bangunan dan banyak orang berkumpul di dalamnya. Cahaya biru jatuh dari langit-langit dan ada suara seseorang bertanya apakah semua orang sudah ada di sana. Pria itu memegang mikrofon di tangannya dan Hyun, perwakilan klub Akademi Truth, menyapa semua orang di pelajaran pengantar kelas kebenaran. Berdiri di atas panggung, dia mengumumkan bahwa tujuan klub mereka adalah menganalisis monster dan strategi penelitian. Dia juga menambahkan bahwa mereka akan bertemu setiap minggu untuk berdiskusi. Gadis-gadis menatapnya dengan kekaguman ketika ia menyuruh mereka membaca brosur yang dibagikan kepada mereka. Melihatnya dengan cermat, seseorang mencatat penampilannya yang menarik dan kemampuannya untuk menarik perhatian penonton padanya. Menyilangkan tangannya di dada, Hajin mencatat bahwa semua ini adalah kemampuan iblis. Dari awal cerita di Cube, di mana plot utama terungkap, berbagai insiden mulai terjadi dengan kadet yang diculik, monster yang menyerang, dan sebagainya, dan Hyun akan menjadi penjahat yang akan bertanggung jawab atas semua insiden ini. Hajin berasumsi bahwa setelah membuat kontrak dengan iblis Lilith, Hyun memperoleh keterampilan pesona dan menjadi monster manusia. Sambil terus melihat pembicara, Hajin memperhatikan kalau Hyun tengah menatap Yonha. Ia melihat Yonha, yang duduk dengan tangan disilangkan di dada, memperhatikan semua ucapan Hyun. Pria itu menekan sebuah tombol dan mengumumkan bahwa hari ini adalah pertemuan pengantar, jadi ia hanya akan berbicara sedikit tentang kegiatan klub. Sebuah gambar binatang buas muncul di belakangnya dan ia mengatakan bahwa itu adalah monster tingkat di atas rata-rata, tiran gunung yang muncul bersama Ucal dan monster dengan sejarah 50 tahun. Terlepas dari di mana monster-monster itu berada,
Di luar cube atau di dalam, informasi tentang monster tingkat tinggi sangat berharga, yang bisa bernilai setidaknya beberapa miliar won. Gadis itu menatap Hyun ketika pria itu menanyakan pendapatnya. Ia menjawab bahwa yang ia dengar masih belum diketahui yang langsung dibenarkan Hyun. Pria itu mengatakan bahwa tujuan klub mereka adalah untuk membahas kasus-kasus seperti itu. Hyun memberitahu semua orang bahwa mereka yang ingin berbagi pemikiran diminta untuk tetap tinggal untuk pertemuan setelah kelas berakhir. Ha-jin bangkit dari tempat duduknya dan bertanya kepada gadis itu apakah dia akan pergi. Tetapi Yeon-ha hanya diam dan pergi melewatinya begitu saja. Ha-jin yang marah bertanya padanya dengan hormat. Ia melihatnya dengan terkejut saat dia menjawab, ya karena mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna. Dia berpikir bahwa ini adalah tempat di mana informasi tentang monster mungkin berguna. Gadis itu menatap Ha-jin ketika pria itu bertanya apakah ia ingin memberitahu tim raid guild-nya, Essence of the Strait. 50 tahun yang lalu selama panggilan keluar atau biasa disebut Ochal, guild ini didirikan oleh keluarga Yeon-ha sebagai pusatnya. Mereka saat ini adalah salah satu guild terbesar yang mempengaruhi Korea. Gadis itu mengerutkan kening ketika Ha-jin mengatakan bahwa ia mendengar tarikan wakil ketua guild cukup kuat akhir-akhir ini sampai pada titik Yeon-ha, pewaris yang tradisional terancam. Pria itu menebak kalau Yeon-ha yang tidak seperti karakteristiknya yang biasa ingin pergi ke diskusi itu untuk mendapat informasi. Gadis itu pun bertanya apa tujuan Ha-jin. Ha-jin mengatakan kalau ia akan memberitahu gadis itu titik lemah dari monster tiran gunung. Yeon-ha pun terkejut saat mendengarnya. Ha-jin berkata kalau gadis itu sepertinya perlu mengumpulkan banyak pencapaian sekarang jika dia ingin mewariskan guildnya tanpa masalah. Sambil memasukkan tangannya ke saku, Ha-jin memberitahukan kalau ada emblem biru kecil pada tumitnya. Jika Yeon-ha menyerangnya di situ, gadis itu bisa menghentikan gerakan tiran gunung. Ha-jin melanjutkan dan mengatakan kalau ia tidak memberikan informasi ini secara gratis, lalu bertanya guild Yeon-ha memiliki gudang senjata. Pria itu mengatakan bahwa ia ingin Yeon-ha mendapatkan Desert Eagle untuknya. Gadis itu hanya menatapnya dengan penuh pertimbangan. Lalu tak lama ia bertanya apa dasar dari informasinya itu dan apa buktinya. Kemudian Ha-jin tersenyum dan menjawab bahwa dia tidak punya. Yeon-ha melihat dengan cermat lawan bicaranya dan berbalik. Ia marah mengatakan bahwa ia hanya membuang-buang waktunya. Tetapi pria itu mengatakan bahwa Yeon-ha akan rugi besar jika tidak mempercayainya. Melihat gadis itu, Ha-jin berpikir bahwa jika dia mengabaikan kata-katanya, maka informasi senilai beberapa miliar won akan terbang begitu saja. Tetapi jika dia mempercayainya, maka Ha-jin akan memiliki rekan yang kuat. Rekan yang suatu hari nanti akan dikenal sebagai The Queen of Soul. Suara seseorang bertanya kepada sekretaris Jin apakah orang itu bisa menyampaikan sesuatu kepada tim yang menangani tiran gunung. Yeon-ha membuka mulutnya lebar-lebar dan mengatakan bahwa itu tentang serangan berikutnya. Gadis itu mendekatkan gelang ke mulutnya mengatakan bahwa titik vital monster itu adalah pola biru di tumit, jadi meminta mereka untuk mencoba menyerangnya. Di selembar kertas tertulis bahwa itu adalah tagihan pinjaman dan di bawahnya adalah jumlah yang harus dibayar 300 juta won. Ha-jin terkejut. Ha-jin berpikir bahwa jumlah maksimum yang diberikan kepada kadet secara kredit adalah tepat 300 juta. Ia kesal pada Chundong yang tidak bisa mengembalikan semua uang yang dipinjam. Ia sampai bertanya-tanya, apa yang dilakukan pria itu selama ini. Ia teringat akun bank, lalu dengan cepat melihatnya. Terpampanglah di layar kalau ia hanya memiliki 3 juta di buku bank. Ha-jin berpikir kalau terus begini, bukan hanya tidak bisa kembali ke dunianya, ia akan berakhir membayar hutang seumur hidupnya di dunia ini. Sambil menggaruk kepalanya, Ha-jin berpikir bahwa ia harus menghasilkan uang dan sekarang ada 2 cara untuk secara legal menghasilkan banyak uang. Cara pertama dengan saham. Di dunia ini, dungeon dan menara muncul seperti jamur setelah hujan. Penting untuk menemukan guild yang bergerak di bidang pembersihan Dungeon dan membeli saham guild yang sedang berkembang. Ha-jin berpikir meski ia tahu mana yang akan berhasil, tetapi ia tidak punya uang untuk membeli saham. Jadi metode ini tidak cocok, maka ia harus bertindak sendiri dan pergi ke lapangan. Metode kedua adalah berburu di lapangan. Ini adalah zona berbahaya di mana monster muncul. Tidak seperti dungeon dan menara, kesulitannya berbeda-beda dan dengan menjual mayat monster, pemburu bisa cepat mendapat uang banyak. Melihat indikatornya, Ha-jin berpikir bahwa poinnya baru saja melebihi poin rata-rata pria dewasa. Dan apakah ia akan mampu pergi ke lapangan? Ia memikirkannya sambil meletakkan tangannya ke wajahnya. Jika ia meningkatkan efek pistol dengan perangkat tambahan, itu akan menjadi pemborosan energi. Jadi ia butuh cara lain. Tiba-tiba, dia mendengar suara dari arah pintu dan mengetuk pintu, mengatakan bahwa dia memiliki paket dari Yeon-ha. Ia melihat dengan bertanya-tanya lalu membuka pintu. Pria itu pun melihat sebuah koper. Ha-jin membungkuk dan membukanya,
mulutnya menganga melihat apa yang ada di dalamnya. Matahari cerah menyinari kota, Provinsi Gangwon, kota Wonju, area lapang. Sambil tersenyum lebar, orang itu berterima kasih kepada Kadet Kim Ha-jin karena telah menggunakan layanan portal. Sambil menoleh ke belakang, pria itu cukup terkejut, hanya karena ia seorang kadet dan pegawai itu menjadi sangat sopan. Ada banyak orang di pintu masuk dan pria itu melangkah ke tangga. Di depannya, pemandangan jalan terbuka dan semua orang melakukan hal mereka sendiri. Area Gangwon dianggap cukup rendah dalam hal bahaya lapangan. Ada banyak orang asing sepanjang tahun yang datang untuk berburu, jadi kota ini disebut kota metropolis internasional. Seseorang berteriak bahwa dia mencari tim dan pria itu meletakkan tangan ke wajahnya, mengatakan bahwa mereka melayani penyihir yang ingin berpetualang bersama ke sekitar Gunung Chiak. Melihat sekeliling, Ha-jin mendengar mereka berbicara mengenai rumor di daerah ini tentang orang gila yang berburu monster dengan tubuh telanjang. Berjalan lebih jauh, ia melihat seorang gadis yang mengatakan bahwa semuanya 600 ribuan dan ia melihat bagaimana seseorang menawar troll dan berpikir bahwa akan jauh lebih menguntungkan baginya untuk menjual monster kepada seorang agen. Ia mendengar langkah kaki di belakangnya ketika ia berpikir untuk mencari agensi di dekat sini. Ia berbalik ketika seseorang menarik perhatiannya. Pria berkacamata bertanya kepadanya apakah ia datang untuk berburu. Ha-jin bertanya apakah dia seorang agen yang dia jawab iya. Pria itu pun mencari kartu namanya. Setelah itu, dia menyerahkan kartu nama kepada Ha-jin, tetapi ia hanya berpikir bahwa pria itu agak ceroboh. Tetapi perhatiannya tertarik pada fakta bahwa itu bertuliskan agensi SH. Ia berpikir bahwa dia bukan hanya menjadi direktur agensi terbaik di Korea, tapi akan menjadi agen pribadi Kim Soo-ho. Soo-hyuk dengan canggung menggaruk bagian belakang kepalanya dan Ha-jin benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Lawan bicara terkejut ketika ia bertanya lagi nama agensinya. Pria itu mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa tulisan itu meyakinkannya dan ia akan membuat kontrak. Mendengar hal ini tentunya membuat Soo-hyuk terkejut. Ini hanyalah awal dari sebuah novel dan masih banyak karakter yang belum mengetahui nilai sejati mereka. Soo-hyuk menjabat tangan pria di depannya dengan sangat senang dan mengatakan bahwa ia akan memberikan layanan terbaik kepadanya. Ha-jin berpikir bahwa akan lebih baik untuk menjalin kontak dengan mereka terlebih dahulu. Namun dia mengerutkan kening, bertanya-tanya apakah tidak masalah kalau ia menerima agensi Kim Soo-ho. Sinar matahari menyinari dedaunan dan pemuda itu berbalik. Ha-jin bertanya apakah pria itu benar-benar bisa pergi bersamanya. Soo-hyuk, dengan napas terengah-engah, meminta agar Ha-jin tidak khawatir dan mengatakan bahwa jika situasi jadi berbahaya, pemuda itu bisa mengabaikannya. Namun Ha-jin berpikir bahwa agen biasanya menunggu di luar lapangan. Pria itu melihat jejak di tanah dan mengatakan bahwa ada jejak hobgoblin. Dia mencatat bahwa tingkat kesulitannya rendah dan harga per kepalanya bisa sekitar 300.000 hingga 400.000 won. Ia bertanya bagaimana menurut Ha-jin. Berbalik lagi, pemuda itu menyatakan keraguannya, lalu berpikir bahwa untuk satu peluru sihir yang dipakai sekitar 200.000 won. Kalau memikirkan harganya, monster itu lebih menguntungkan. Kemudian Ha-jin menunjuk jarinya ke arah lain. Ia berdiri di tepi, mereka melihat seekor babi hutan di bawah. Sambil menyesuaikan kacamatanya, Soo-hyuk mengatakan bahwa itu adalah babi hutan baja. Dengan sedikit senyum, pria itu memberitahu bahwa babi hutan seperti itu tidak dapat dikalahkan dengan pistol. Ia menambahkan bahwa peluru tidak akan menembus pertahanannya, tetapi Ha-jin mengatakan bahwa mereka tidak akan tahu sampai mereka mencoba. Pria itu menatap Ha-jin dengan terkejut, dan pemuda itu mengatakan bahwa ia memiliki senjata yang sangat bagus. Ia menerima senjata ini dari Yonha sebagai ganti informasi tentang tiran gunung. Ha-jin mengarahkan pistol ke target dan deskripsi muncul bahwa itu adalah Desert Eagle. Soo-hyuk melihat senjata itu dengan sangat terkejut, dan Ha-jin sendiri berpikir bahwa ia telah menggunakan SP dan menambahkan beberapa pengaturan. Ketika Ha-jin membidik, Soo-hyuk menyatakan kekhawatiran bahwa apa yang dilakukan pemuda itu hanya akan membuat binatang itu marah. Agen itu berusaha memanggil Ha-jin berkali-kali agar pemuda itu menghentikan niatnya, tetapi sayangnya tidak berhasil. Sambil mengerutkan kening dan berusaha fokus, Ha-jin membidik senjata itu. Sebuah tembakan pun terdengar. Peluru menembus babi hutan. Binatang itu membuka mulutnya karena terkejut. Soo-hyuk yang tidak menyangka pun melakukan hal yang sama seperti binatang itu. Tak lama babi hutan itu jatuh ke tanah. Deskripsi senjata muncul lagi dengan catatan bahwa dalam kasus musuh, indikator amplifikasi daya destruktif berlipat ganda. Ha-jin melangkah lebih dekat ke tebing. Senyum puas mengembang di wajahnya. Ia melihat ke bawah dan mengatakan bahwa kinerja senjata ini tidak buruk. Asap keluar dari senjata milik Ha-jin. Agen itu memuji kemampuan menembak Ha-jin yang luar biasa dan tembakan tadi juga hebat. Namun,
Pemuda itu memalingkan muka dan berterima kasih kepada agen itu. Kemudian dia menembak lagi yang membuat agen itu menutup telinga dan berteriak ketakutan. Seekor burung pun jatuh dan Su Hyuk bertanya ada apa di sana. Hajin menjawab bahwa ada pelikan hitam di tepi tebing. Sambil menyesuaikan kacamatanya, pria itu bertanya apakah dia benar-benar bisa melihat sejauh itu. Yang dijawab Hajin dengan penuh percaya diri kalau ia bisa melihat cukup jauh. 1000 mil baginya sama saja dengan sedekat lemparan batu. Kemudian ia berbalik dan mengatakan bahwa ia akan pergi. Su Hyuk pun berteriak, meminta agar Hajin menunggunya. Sinar matahari terbenam menyinari langit dan kini burung pelikan itu jatuh tepat di atas babi hutan. Su Hyuk mengatakan bahwa itu hanya 2 monster tapi mereka sangat berat. Hajin bertanya apakah mereka bisa memindahkannya keluar lapangan. Agen itu meletakkan tangannya ke wajahnya dan mengatakan bahwa lebih baik memanggil ambulan dan membayar biayanya. Agen itu pun memberitahukan kalau pembayarannya akan disetorkan paling cepat besok. Hajin berpikir bahwa Su Hyuk memang hebat dan ahli dalam pekerjaannya. Tak lama keduanya pun bersalaman. Hajin setuju dan mengatakan bahwa ia menanti untuk kerjasama yang menguntungkan ke depannya. Pria itu bertanya sambil tersenyum apakah ini perburuan pertama pemuda itu di lapangan dan bertanya bagaimana dia akan menggunakan upahnya. Dengan tenang melihat lawan bicaranya, Hajin menjawab bahwa ia akan membeli saham. Pria itu hanya tersenyum tanpa mengatakan apapun lagi. Guild baru diciptakan oleh monster manusia dan memainkan peran penting dalam cerita. Dia duduk di laptopnya dan berpikir bahwa, tentu saja, ia sekarang harus fokus pada pengaturan lain, tetapi ada dungeon yang ditaklukkan oleh guild ini. Dalam buku itu digambarkan sebagai sarang iblis. Hajin mencatat bahwa setelah pembersihan, saham guild Master Kuli akan tumbuh hampir 1000%. Setelah menekan tombol beli, Hajin beralasan bahwa ia hanya perlu membeli dan ia pasti akan menghasilkan uang. Tak lama sebuah pesan muncul tentang pembelian yang selesai. Ia melihat layar gelang dan bertanya-tanya apakah ada informasi lebih lanjut tentang saham jika tidak ada komunitas resmi. Maka ia harus pergi ke situs dark web Purple Bagot. Kemudian ia mendongak dan mengingat sesuatu. Kelompok bunglon sampai paruh kedua buku, mereka adalah penjahat utama. Ini adalah organisasi kriminal yang berisikan anggota yang identitasnya sepenuhnya tidak diketahui, seperti cerminan dari sebutan organisasi mereka yang selaras dengan kamuflase. Mungkin data dan informasi tentang aktivitas mereka hanya diketahui olehnya, sang penulis buku ini. Pria itu tampak berpikir dan beralasan bahwa meskipun mereka adalah penjahat, mereka tidak menyukai monster manusia. Dia berpikir bahwa jika saja ia bisa berkenalan dengan bos mereka, ia mungkin bisa mendapat bantuan untuk membunuh Jinyun. Duduk di depan laptop lagi, Hajin ingat bahwa sekitar waktu ini menurut plot, ada satu tempat kosong di guild mereka, yang berarti mereka harus segera mulai mencari. Tapi monitor tiba-tiba mati. Hajin menatap layar hitam dengan panik. Matanya membesar karena kepanikan karena ini satu-satunya cara untuk kembali ke dunianya. Tapi sedetik kemudian laptop itu mulai menyala lagi. Hajin pun tersenyum. Namun, muncul pesan yang mengatakan bahwa 1 bulan telah berlalu. Fungsi laptop sedang diperbarui 0,01%. Sinar matahari yang cerah menerangi ruangan. Gadis itu berbisik kepada pacarnya untuk melihat ke arah seseorang. Yonha dan Jonghak duduk berhadapan. Pria itu mengangkat kepalanya dan bertanya tidak bisakah mereka menghentikan pertemuan masyarakat kelas atas ini. Gadis itu menjawab sambil tersenyum bahwa meskipun menyebalkan, mereka tidak akan rugi apa-apa jika mereka menjalin hubungan dekat dengan para ketua klub terlebih dahulu. Bersandar di meja, gadis itu bertanya bagaimana nilai-nilai Jonghak akhir-akhir ini dan, setelah mendengar jawabannya, Yonha sangat tahu kalau Jonghak yang ia kenal tidak akan tenang sampai mencapai peringkat pertama. Sambil melihat layar gelang, Jonghak mengatakan bahwa karena itulah ia mengatakan lumayan. Merasa canggung, Yonha setuju. Pintu kafe terbuka. Nayun masuk. Pria itu melompat dari kursinya dan menyapanya. Yonha bingung ketika Jonghak mendekati Nayun dan bertanya mengapa dia menghadiri pertemuan sekarang. Nayun mengatakan bahwa jika ia tahu bahwa Jonghak akan berada di sini juga, ia tidak akan datang. Mendekati Naun, pria itu bertanya bagaimana keadaannya di rumah sakit, yang dijawab gadis itu bahwa itu bukan sesuatu yang serius. Yonha hanya menundukkan kepalanya, merasa terasingkan. Nayun meletakkan segelas minuman di meja, mengatakan bahwa ia akan menanyakan sesuatu. Yonha membuka matanya lebar-lebar ketika ia mendengar pertanyaan apakah mereka mengenal Kim Ha-jin. Gadis itu menatap lawan bicaranya dengan terkejut dan bertanya ada apa dengannya. Nayun memalingkan muka, mengatakan bahwa itu tentang insiden di museum itu. Hari itu, ada 3 dari mereka, ia, Suho, dan Ha-jin.
Nayun mengatakan bahwa monster manusia itu lebih kuat dari yang ia kira. Pertempuran itu brutal dan terjadi tepat selama pertarungan. Kemudian ia ingat bagaimana cahaya terang merobek lengannya dan memanggil Hajin idiot. Pada saat itu, lengan monster pria itu hancur. Ia merasa tidak masuk akal kalau Hajin menghancurkan lengan monster dengan senjata latihan. Nayun pun mengatakan kalau ini sangat mencurigakan. Melihat bagaimana lawan bicaranya berpikir, Nayun ingat bahwa Yonha berada di tim yang sama dan bertanya apa pendapatnya tentang Hajin. Dia bingung, tidak tahu harus menjawab apa. Yonha mengatakan bahwa pria itu dibesarkan di panti asuhan, menjadi kadet Cube dan berhutang sekitar 300 juta. Ia menambahkan bahwa itu semua adalah ciri khas Hajin. Ia mencatat bahwa tidak jelas bagaimana dan di mana Hajin mengetahui tentang tiran gunung itu. Ia ingat bagaimana pria itu mengatakan bahwa dia tidak mau menjawab pertanyaannya. Ia memutuskan bahwa ia harus melanjutkan penyelidikan dan menganggap perlu untuk memeriksa apakah Hajin akan berguna baginya atau tidak. Yonha mengatakan bahwa dia hanyalah orang biasa dan berpikir bahwa dalam pertarungan dengan monster manusia, ia merasa tidak melihat adanya kekuatan yang cukup untuk mematahkan lengan monster itu. Sambil menyeruput minumannya, gadis itu bertanya-tanya kemungkinan Hajin menyembunyikan sesuatu. Nayun mendekat dan bertanya apakah mungkin dia monster manusia. Rekan-rekannya menatapnya dengan terkejut. Temannya bertanya apakah dia mulai menyerang bangsanya sendiri. Nayun pun setuju, tetapi ia yakin ada sesuatu dalam dirinya. Sementara itu, Hajin sedang melihat monitor laptop yang tiba-tiba bersinar hingga menyilaukan mata. Pembaruan hampir selesai. Kemudian sebuah cahaya muncul di dekat tangannya. Ia berbalik, dan mengeluh kesakitan. Tiba-tiba ada darah di pergelangan tangannya. Tetesan darah jatuh di kursi. Hajin memegang tangannya. Sebuah pesan muncul bahwa stigmata ini mengandung sihir, salah satu jenis kekuatan pencipta. Pria itu memegang tangannya ke kepalanya dan berpikir bahwa informasi muncul di dalamnya seperti tsunami. Di tempat lain, Jonghak menggebrak meja dan bertanya apakah gadis itu tidak menyukainya. Nayun memalingkan muka. Kembali ke Hajin, ia kini jatuh berlutut sambil memegang kepalanya yang sakit. Perlahan pria itu pun jatuh, tak sadarkan diri. Nayun kembali mengingat kata-kata tentang kakaknya dan mengangkat kepalanya, lalu menjawab pertanyaan Jonghak bahwa kurang lebih seperti itu. Setelah jatuh ke lantai, Hajin kehilangan kesadaran dan terlihat ada tanda aneh di lengannya. Tapi laptop terus bekerja dan daftar pembaruan muncul di layarnya. Menara Asosiasi Seoul. Beberapa waktu setelah insiden di museum. Setelah pertarungan dengan monster manusia, Hajin, Suho dan Nayun menerima penghargaan atas kontribusi mereka terhadap keselamatan masyarakat. Pria itu meremas tangannya. Ia menatap pergelangan tangannya dengan tegang dan berpikir bahwa luka kemarin masih terasa sakit. Ia mengangkat tangannya dan memutuskan bahwa ia harus mencari tahu skill macam apa ini. Nayun, duduk di sampingnya, menyilangkan tangannya dan memintanya untuk lebih tenang dengan nada tidak suka. Hajin menoleh padanya dan menjawab bahwa ia tidak mengatakan apa-apa. Gadis itu meringis dan mengatakan bahwa dia tetap membuat keributan di sini. Pemuda itu bertanya apakah dia lupa. Pemanah itu mengerutkan kening dan bertanya apa yang dia bicarakan. Ketika Hajin mengingatkannya bahwa ia telah menyelamatkan Nayun, wajah gadis itu berubah jijik. Ia marah dan berseru, apa hubungannya dengan itu? Suho bangkit dari tempat duduknya dan meminta mereka untuk berhenti. Dia meminta Nayun untuk bertukar tempat dengannya, tetapi gadis itu menolak. Hajin menatapnya dengan linglung, tidak mengerti apa yang sedang mereka lakukan. Pada akhirnya Suho duduk di samping pemuda itu. Pria itu terbatuk karena malu dan berterima kasih kepada Hajin untuk waktu itu. Hajin menjadi pucat dan menghela napas. Suho tersenyum dan mengatakan bahwa mereka tidak akan bisa menang jika Hajin tidak membantu. Pria itu memalingkan muka dan menjawab bahwa mereka berdua mungkin akan tetap berhasil tanpanya. Jika Hajin tidak ada di sana saat itu, mungkin tingkat kekuatan yang lebih tinggi akan terbangun dalam diri Suho. Bagaimanapun, karakter utama selalu menjadi lebih kuat dalam menghadapi bahaya. Suho menatap pemuda itu dengan wajah bingung. Juru kamera dengan headphone menoleh ke rekan kerjanya dan dengan gugup berteriak bahwa dia ada di sini dan semua orang harus bersiap-siap. Seorang pria berambut panjang keluar dari portal. Ia menggaruk bagian belakang kepalanya dan mengerutkan kening. Yu Si-hyuk, seorang pahlawan tingkat tinggi peringkat ke-37, mengerutkan kening dan bergumam tidak senang bahwa ia dipaksa untuk datang ke sana kemari. Pria itu mengulurkan tangannya kepada pria yang berdiri di atas panggung dengan dokumen. Semua orang berbisik bahwa pria ini adalah serigala Valhalla, yang memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Pengumuman dimulainya upacara penghargaan dibuat.
Hajin, Suho dan Nayun menjadi serius ketika semua pemenang diminta untuk naik ke atas panggung. Sebuah suara mengumumkan bahwa pahlawan Yu Si-hyuk akan memberikan penghargaan. Si-hyuk berdiri di depan 3 kadet. Pembawa acara mengatakan bahwa orang-orang ini mampu menghancurkan monster manusia dalam situasi berbahaya dan menjadi warga masyarakat teladan. Sang pahlawan menyerahkan surat itu kepada pendekar pedang itu dan bertanya apakah dia Suho. Anak laki-laki itu membenarkan dengan senyum. Si-hyuk mengatakan bahwa tidak mengherankan jika semua orang ingin mendapatkannya. Kadet itu menatap lawan bicaranya dan bergumam bahwa dia melebih-lebihkan. Pria itu meremas surat pujian itu sebentar. Ia membungkuk dan menyeringai, menasihati pemuda itu untuk tidak bergabung ke asosiasi, tetapi bekerja sebagai pemburu untuk Guild Endless Field. Si-hyuk menambahkan bahwa menjadi pahlawan memiliki terlalu banyak tanggung jawab dan tidak ada yang menarik dalam pekerjaan itu. Anak laki-laki itu tersenyum dan menjawab bahwa pekerjaan ini, bagaimanapun, cocok untuknya. Pria itu menjauh dan menggaruk telinganya, bergumam bahwa murid itu membosankan. Dia melihat gadis yang wajahnya memerah itu dan mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu. Nayun malu dan menggumamkan sesuatu kepada guru, tetapi pria itu memotongnya, bertanya sejak kapan ia menjadi gurunya. Pria itu mengatakan bahwa ayah Nayun memintanya untuk menjaga gadis itu, tetapi ia tidak berniat melakukannya. Wajah gadis itu jadi muram, dan Hajin menyeringai. Si-hyuk menoleh kepadanya, dan anak laki-laki itu tersentak. Ia bertanya siapa dia. Hajin menyebutkan namanya, dan Si-hyuk dengan acuh tak acuh menyerahkan diplomanya. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebencian adalah ketidakpedulian. Itulah persis situasi sekarang. Pembawa acara mengumumkan bahwa mereka akan mengakhiri upacara penghargaan di sini. Kemudian, di kafe, Hajin tersenyum puas dan membawa nampan berisi minuman dan makanan penutup. Hadiah untuk menghancurkan monster manusia sangat mengesankan. Pemuda itu duduk di meja dan bergumam bahwa ia memutuskan untuk membeli lebih banyak saham Pack Horse Master Guild dengan uang ini. Ia membuka laptopnya, memutuskan untuk memeriksa fungsi yang diperbarui. Informasi tentang fungsi yang diperbarui ditambahkan ke skill observasi dan penglihatan. Hajin mengingat tanda yang muncul dan berpikir bahwa luka di pergelangan tangannya sekarang disebut stigma. Ia melihat tangannya dan berpikir bahwa metode penggunaannya agak tidak jelas. Dikatakan bahwa pria itu bisa menggunakannya sesuai keinginannya. Hajin memikirkan keinginannya dan pada saat itu tanda itu menyala. Kadet itu buru-buru menyembunyikan tangannya di bawah meja. Ia berkeringat dan memutuskan untuk memeriksa nanti di asrama. Pria itu menekan fungsi aktivasi internet laptop. Mata Hajin melebar karena terkejut. Di depannya ada daftar situs yang tersedia. Law Abiding Spirit, Purple Banquet, Jeremy Sword, Messenger, Cubenet, dan Weapon Armory. Hajin berpikir sambil menyentuh dagunya dan mencatat bahwa selain situs web biasa, ada juga yang bisa diakses dengan biaya. Situs penting adalah Purple Banquet. Ini adalah situs paling terkenal di antara situs bawah tanah. Di sini dapat bertukar informasi, senjata, penghargaan, memesan, dan sebagainya. Hampir tidak ada pahlawan yang tidak tertarik menggunakan situs ini. Oleh karena itu, bahkan pemerintah menutup mata, meskipun mengetahui black market ini. Untuk mendaftar ke Purple Banquet, harus membayar biaya masuk yang sangat besar untuk menjadi anggota. Layar mengatakan bahwa 200 SP diperlukan untuk mendaftar. Hajin berpikir bahwa jika ia memiliki 200 poin, dia bisa dengan mudah membuat akun. Pria itu melihat laptopnya dan memutuskan untuk mencobanya, tetapi pada saat itu seseorang menyentuh kursi di seberangnya. Sung-ah menatapnya dengan senyum dan bertanya apakah kadet itu mengenalnya. Hajin menatap wanita itu dengan terkejut. Ia memasukkan tangannya ke saku mantel dan mengatakan bahwa ia sangat terkejut ketika Hajin tiba-tiba menghilang dari upacara penghargaan. Wakil guild meletakkan kartu nama di meja. Pria itu melihatnya dan berpikir bahwa jika Sung-ah memberikan kartu namanya, itu berarti banyak hal. Wanita itu bersandar pada tangannya dan mengatakan bahwa dia penasaran tentang sesuatu. Dia tersenyum dan bertanya apakah ia bisa mengajukan pertanyaan. Hajin tahu kalau kemungkinan besar, ini adalah tahap pertama metode perekrutan Sung-ah. Pria itu menatapnya dengan saksama. Di media, wanita itu terlihat cukup ramah, tetapi di dalamnya dia sama sekali berbeda. Jika orang yang dibawanya tidak berkembang sesuai harapannya, wakil itu akan membuang mereka. Meskipun dia sudah berusaha keras merekrut mereka. Mengambil apa yang dia inginkan, membuang siapa yang tidak berguna. Prinsip seleksi alam. Ini adalah Sung-ah, wakil pemimpin guild terbaik di Korea.
Hubungan dengannya akan berguna untuk perkembangan selanjutnya. Wanita itu tersenyum dan mulai mengatakan bahwa ia penasaran, tetapi Hajin tiba-tiba memotong pembicaraan Seungah. Wanita itu menatap lawan bicaranya dengan bertanya-tanya, tetapi pria itu mengatakan bahwa ia tidak punya apa-apa untuk diceritakan padanya. Seungah tersenyum tegang dan mengatakan bahwa pemuda itu sepertinya tidak mengerti, karena ia sekarang menunjukkan minat yang besar padanya sebagai wakil pemimpin guild nomor 1 di negara itu. Hajin memasukkan laptop ke dalam ranselnya dan berterima kasih atas minatnya, tapi itu pun kalau tulus. Wanita itu menatapnya dengan kaget. Hajin berpikir bahwa wakil itu kemungkinan besar melihat bahwa ia menggunakan serangan dengan atribut cahaya. Tapi ketertarikan wanita itu padanya bukan apa-apa selain sedikit rasa penasaran. Pria itu berdiri, memutuskan bahwa ia harus pergi dari sini dan menolaknya beberapa kali agar rasa ingin tahu Seungah bisa tumbuh menjadi ketertarikan sungguhan. Pemuda itu mengatakan bahwa sudah waktunya ia pergi. Lawan bicara membuka mulutnya karena terkejut, tak percaya kalau Hajin bersikap acuh tak acuh padanya. Deskripsi stigma. Stigma mengandung sihir, salah satu jenis kekuatan pencipta. Setiap kali jumlah SP melebihi nilai tertentu dan tingkat perhatian naik satu tingkat, satu stigma muncul. Sihir yang terkandung dalam stigma dapat digunakan sesuai keinginan Hajin. Saat menggunakan semua kekuatan magis, mereka akan pulih dalam waktu 24 jam. Tanda di tangannya mulai bersinar, dan pemuda itu memutuskan untuk mengubah sihir stigma menjadi bentuk pedang. Sebuah bilah muncul di atas tangannya. Hajin takjub dan langsung mengayunkan lalu muncul dengan sendirinya. Sihir adalah kemampuan yang sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan pelatihan dini. Pria itu melihat tangannya dan mengatakan bahwa ia bahkan tidak membayangkan bahwa ia akan bisa menggunakan sihir ketika datang ke dunia ini. Tapi ia merasa lega karena sekarang ia punya cara untuk memakainya. Kemudian ia memutuskan untuk menguji skill Book of Truth. Hajin berpikir dengan menggosok dagunya. Tanda di tangannya mulai bersinar lagi. Sebuah buku bercahaya muncul di udara. Hajin menatap objek itu dengan kaget. Buku ini menyimpan segala kebenaran. Ini akan menjawab segala pertanyaan sebanyak sihir yang dimiliki. Mata pemuda itu melebar karena terkejut. Kadet itu melihat buku itu dan bertanya berapa tingginya. Buku itu menjawab bahwa tingginya 174 cm. Notifikasi memberitahukan kalau ia menghabiskan 1 SP, begitulah pria itu mengetahui bagaimana cara kerjanya. Gelang di tangannya menyala dan mulai berbunyi. Hajin melihat tangannya dan membaca bahwa notifikasi darurat. Pesan pun muncul yang berisi kalau mereka mencari orang terakhir yang melihat kadet Jin Hajung dari kelas dunia. Hajin menatap notifikasi dengan tegang dan bergumam bahwa sepertinya cerita utama kedua telah dimulai. Insiden dengan menghilangnya orang-orang di Cube. 6 kadet akan menghilang selama episode ini berlangsung. Jejak para penjahat tidak akan ditemukan, penyelidikan akan menemui jalan buntu. Jumlah orang hilang hanya akan meningkat, seolah-olah seseorang sengaja mengejek mereka. Episode ini sangat penting karena target terakhir pelaku adalah Hyunha. Jika penulis pendamping membuatnya kehilangan sekutu seperti di museum, itu akan sangat buruk. Hajin menyentuh dagunya dan berpikir bahwa akan lebih baik untuk menemukan pelakunya sendiri. Ia menurunkan tangannya dan ingat bahwa cerita akan kacau jika ia ikut campur terlalu dini. Pada akhirnya, pemuda itu memutuskan untuk mengamati dari samping untuk saat ini. Keesokan harinya, sinar matahari menembus aula latihan. Suho meminum air beberapa kali. Seorang teman sekelas mendekatinya dan menunjuk ke samping, menunjuk ke arah samping dan meminta Suho untuk melihatnya. Seseorang menendang cakram di barbel. 2 orang mendekati Hajin dan bertanya apa yang dilakukan pecundang ini. Mereka melihat pemuda itu berjongkok di dekat barbel. Pria berambut merah itu mengganggu, mengatakan bahwa dia kadet tapi tidak bisa mengangkatnya. Menurutnya ini membuat malu seluruh Cube. Ia mengatakan bahwa pria itu masuk ke sini karena suap. Suho tersentak dan berniat untuk ikut campur, tetapi temannya menghentikannya. Ia menoleh ke ketua kelas dengan tidak senang dan merasa kalau seharusnya ketua kelas melerai mereka. Pria itu merespon kalau sepertinya Hajin membuat kesal Jonghak, jadi ia berpikir akan merepotkan kalau Suho ikut campur. Pria itu berpikir siapa tahu itu hanya akting yang membuat Suho berteriak karena terkejut. Ketua kelas mengepalkan tangannya dan mengingatkannya bahwa Suho sendiri mengatakan bahwa Hajin memotong tangan monster manusia. Dan ia berpikir kalau hal seperti ini akan membuat Hajin marah pada orang-orang bodoh itu. Pada saat ini, Hajin mencoba mengangkat barbel, tetapi tanpa hasil, sehingga para pelaku merasa kalau ia hanya akting. Ketua kelas menggaruk bagian belakang kepalanya dan bergumam bahwa si rambut coklat hanya beruntung bisa menghancurkan monster itu. Suho berjalan ke arah mereka, menuntut agar mereka berhenti. Kadet lain berbalik,
Tertarik dengan apa yang terjadi, instruktur masuk ke aula dan berteriak kepada mereka apa yang mereka lakukan selama latihan. Ia mengangkat tangannya dengan memegang kertas dan memerintahkan semua orang berkumpul untuk mengetahui hasil ujian. Pria itu mengatakan bahwa ia akan menempelkan poster dan para siswa akan memeriksanya sendiri. Suho berbalik. Para kadet mempelajari hasilnya dengan minat, memeriksa apakah mereka lulus atau tidak. Hajin berada di posisi pertama dan setelah itu ada Rachel. Si rambut coklat menatap poster itu dengan acuh tak acuh dan tidak terkejut karena ia menyalin alurnya dengan persis. Jadi ini sudah ia perkirakan. Di belakangnya, sebuah rapier jatuh ke lantai dengan suara dentingan. Si pirang menatap hasilnya dengan kaget. Hajin berbalik kepadanya dengan terkejut. Rachel Elizabeth Lewis, putri Cube Inggris, menduduki peringkat ketiga dalam ujian. Selain itu, mau besar atau kecil, dia tidak pernah kalah dari orang lain, selalu menduduki peringkat pertama dalam ujian tertulis tidak peduli seberapa sulitnya. Gadis itu menoleh ke Hajin. Pemuda itu berkeringat dan mengerutkan kening. Di dalam istana, kenangan Rachel, para pelayan mengucapkan selamat kepadanya karena masuk ke Cube. Kepala pelayan dan ksatria wanita menatap gadis itu dengan khawatir. Pria itu berharap kalau sang putri tidak gugup, karena para pahlawan terkemuka dan terkenal dari seluruh dunia akan berkumpul di sana. Selain itu, semua kelas diadakan dalam bahasa Korea. Wanita pirang itu tersenyum dan menjawab bahwa ia akan belajar dengan giat dan memenuhi harapan yang diberikan kepadanya demi kemuliaan keluarga kerajaan Inggris. Ia melihat potretnya dengan orang tuanya. Kini Rachel bersandar pada tangannya dan dalam hati meminta maaf kepada warganya. Guru melihat para siswa dan mengatakan bahwa Hajin menyajikan sudut pandang yang sama sekali baru dalam menganalisis dunia nyata. Ia menambahkan bahwa kadet lain harus mencontohnya untuk berkembang. Wanita pirang itu meletakkan pena ke bibirnya dan berpikir bahwa analisis dunia nyata adalah bidang yang cukup sulit. Ia merasa tidak akan bisa mengejar Hajin dalam nilai sebelum ujian tengah semester. Gadis itu melirik si rambut coklat yang duduk di depannya, menatap ke depan dengan linglung. Rachel mengerutkan kening, penasaran seperti apa cara dia belajar. Hajin mengetuk jari-jarinya di keyboard. Ia berpikir bahwa karena ia telah mendapatkan Book of Truth, ia harus menggunakannya dengan benar. Pada saat yang sama, ia akan mendapatkan uang saku. Dengan bantuan Book of Truth, Hajin bisa menemukan informasi apapun tentang dunia ini selama ia punya cukup poin. Si rambut coklat menggosok dagunya dan berpikir bahwa belum banyak orang yang tahu tentang itu, jadi ia tidak bisa mengharapkan pendapatan besar. Tetapi jika ada ulasan dan rekomendasi yang bagus, akan segera ada lebih banyak klien. Ia mengajukan permohonan untuk mendaftar sebagai pedagang. Layar virtual muncul di depannya, dan pemuda itu memutuskan bahwa ia harus menginvestasikan SP yang terkumpul. Awal dari cerita utama kedua. Ini berarti Cube bukan lagi tempat yang aman di mana monster manusia tidak bisa masuk. Hajin melihat pistol itu dan berpikir bahwa kemampuannya tidak cukup untuk melawan mereka saat ini. Meskipun ia memiliki banyak poin karena penindasan geng Jonghak. Si rambut coklat tersenyum dan berpikir bahwa ia harus menginvestasikan poin-poin ini untuk membantunya meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Untuk permulaan, ia memutuskan untuk memperkuat pistolnya, Desert Eagle. Pemuda itu mulai mengetik di laptopnya, menambahkan perubahan fungsi pada Desert Eagle, mengubah pistol jadi senapan sniper. Hajin tersenyum canggung dan berharap ia tidak melakukan hal bodoh. Ia menekan tombol dan menghabiskan 250 HP. Senjata itu mulai bersinar hingga berubah menjadi senapan. Senapan sniper Desert Eagle. Pria itu melihat senjata yang diperbarui dengan puas dan mengatakan bahwa dengan benda ini ia bisa mengejutkan semua orang. Sekarang Hajin memutuskan untuk mencoba menulis mastery. Berbeda dengan kemampuan yang mana memakai kekuatan sihir untuk membuat suatu fenomena supranatural, mastery mengacu pada teknik fisik atau skill yang seseorang asah. Sebagai seorang penembak, keterampilan yang paling penting adalah pemilihan lokasi. Anak laki-laki itu mulai mengetik sesuatu. Deskripsi parkour, kemahiran 0%, gerakan tubuh fleksibel dan lincah. Kecepatan dan kegunaannya tergantung pada kecerdasan dan kekuatan otot. Pemberitahuan muncul dan memberitahukan kalau Hajin telah menghabiskan 350 HP. Pria itu melihat tangannya dan bergumam bahwa ia tidak bisa merasakannya sekarang tetapi skill itu mungkin digunakan. Layar gelang mulai bersinar. Pesan grup muncul, pesan itu berisi tentang apakah ada yang melihat kadet Seungyeon dari kelas dunia. Dia tidak bisa menghubunginya sejak kemarin. Korban kedua. Anak laki-laki itu melihat pesan pop-up. Semua kadet yang menghilang sebelum Yonha diculik akan dibunuh oleh pelaku. Hajin tahu siapa di balik itu dan siapa yang akan menjadi berikutnya.
Ia bertanya-tanya apakah ia harus terus melihat orang-orang menghilang tanpa jejak. Anak laki-laki itu menjadi pucat dan mulai berkeringat. Matahari bersinar terang di langit. Lapangan latihan luar ruangan di kamp. Instruktur mengerutkan kening dan mengumumkan bahwa akan ada sesi latihan praktek khusus hari ini. Gua di belakangnya adalah dungeon buatan yang dibuat menggunakan rekayasa teknologi sihir. Di dalamnya terdapat imitasi monster sungguhan. Pria itu mengumumkan bahwa hari ini mereka akan berlatih membersihkan dungeon. Dia mengerutkan kening dan berteriak agar semua orang tidak santai, dan berpikir bahwa ini hanyalah latihan. Di dungeon besar yang bahkan tidak bisa diukur ini, kelas Veritas dan Cultivation akan mengadakan sesi pelatihan gabungan hari ini. Para siswa dari kedua kelompok saling bertukar pandang. Pria itu menunjuk ke layar dan mengumumkan bahwa mereka akan membentuk kelompok dengan satu tim dari setiap kelas. Para siswa mulai berpisah. Rekan satu tim kelas Veritas, Yonha, Hosung, Hazuki, dan Hajin. Kelas Cultivation, Jaden, Kim Jingyu, Oh Sujong, Jinxia. Hajin melihat pintu masuk labirin. Berbagai macam jebakan dan kematian yang dipasang di dalam dungeon buatan. Di antaranya ada beberapa jebakan yang dibuat oleh monster manusia. Anak laki-laki itu meremas pistolnya dan berpikir bahwa ia sampai membuat beberapa peluru khusus untuk berjaga-jaga. Ia bertanya-tanya apakah ia bisa melewati latihan ini dengan aman. Hajin mendongak. Layar muncul dan menginformasikan kalau perubahan alur terdeteksi. Hajin mengerutkan kening dan berkeringat ketika ia melihat ada 3 perubahan baru. Anak laki-laki itu mulai gugup, tidak mengerti siapa yang mengubahnya dan bagaimana. Para siswa di sekelilingnya perlahan-lahan berkumpul menjadi tim. Seseorang berteriak, apakah ada orang bodoh yang tidak mendengar bahwa mereka disuruh cepat berkumpul dalam tim? Gadis dengan perban di wajahnya menatap Suho dengan tidak senang dan mengatakan bahwa dia terlihat lambat. Tim 1, Kelas Veritas, Suho. Kelas Cultivation, Jo Yun-ah. Kepribadian karakter Yun-ah telah menjadi lebih agresif dari sebelumnya. Seorang pria menjabat tangan Yonha dan mengatakan bahwa senang bertemu gadis itu. Jaden dari kelas Cultivation berharap bisa akrab dengan gadis itu sebagai satu tim dan jika memungkinkan setelah latihan juga. Layar muncul dan memberitahukan kalau potensi pertumbuhan karakter Jaden telah meningkat sebesar 0,5. Nayun menunjuk ke pria yang berdiri di sampingnya dan menjelaskan bahwa dia ada di timnya, dan juga muncul di klub pemburu sebelumnya. Orang itu tersenyum dan menjawab bahwa namanya Sven. Berbeda dengan Jaden, layar mengatakan kekuatan mental karakter Sven melemah. Ada kemungkinan besar, dia dibawa oleh Demon Pound. Hajin menoleh ke belakang pada keduanya dengan kaget dan berpikir bahwa ini sudah menjadi bencana. Ia menyipitkan matanya dan mencatat bahwa ada 2 orang yang harus ia waspadai. Pertama, Jaden dari tim 8. Pria sombong yang selalu merendahkan orang yang lebih lemah darinya. Dia cukup kuat untuk direkrut ke Essence of the Strait. Tiba-tiba layar muncul dan memberitahu kalau potensi pertumbuhan karakter Jaden telah meningkat sebesar 0,5. Hajin terkejut karena potensi pertumbuhan tiba-tiba meningkat. Pria berambut coklat itu menunjuk ke orang-orang di sampingnya dan memperkenalkan timnya, Kim Jingyu, Oh Sujong, Jinxia. Yonha berdiri di samping kelompoknya dan memperkenalkan mereka. Gadis itu salah menyebutkan nama belakang Hajin. Tapi tidak memberikan reaksi apapun. Berikutnya yang harus diwaspadai adalah Sven dari tim 3. Pria pirang itu berbicara dengan Nayun. Dia adalah seorang siswa dari negara Jerman, calon pahlawan yang bersinar dari negaranya. Ciri khasnya adalah dia menyukai Nayun. Pria itu sedikit memerah saat berbicara dengannya. Seperti murid dari luar negeri lainnya, Sven memasuki cube sambil bermimpi mencapai puncak. Namun, kenyataan tidak sesederhana itu. Karena di hadapan keterampilan kadet lain yang kuat, dia menjadi salah satu siswa rata-rata biasa. Sven merasakan kelemahan dan kekalahannya untuk pertama kalinya, serta ketidakstabilan pribadi karena masa puber. Pada akhirnya, pria pirang itu menjual jiwanya kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan. Pria itu mencatat bahwa semua ini cocok dengan apa yang ia tulis. Masalahnya adalah bagian saat membersihkan dungeon. Hajin menggosok dagunya dan berpikir bahwa kebangkitan datang terlalu dini. Ia berharap ini tidak akan secara signifikan mempengaruhi plot cerita. Seseorang tiba-tiba meletakkan tangan di bahunya dan memanggilnya. Jaden menatap Hajin dengan senyum, bertanya apakah dia seorang penembak dan memintanya untuk tidak melamun seperti itu di dungeon. Pemuda itu menepis tangannya dan memintanya untuk menjauh. Jaden terkekeh dan mengatakan bahwa ternyata Hajin bukan orang yang baik, jadi pantas ada banyak rumor tentang pria itu. Hajin mengepalkan tinjunya dan berpikir bahwa reputasinya sangat buruk akhir-akhir ini.
Itu semua karena rumor yang telah menyebar di kelas dunia. Konon, ia menggunakan statusnya sebagai kadet Cube untuk mengancam dan memerah semua orang, dan juga pergi ke Seoul setiap akhir pekan dan bersenang-senang di sana. Jelas siapa sumber rumor ini. Berkat geng Jonghak ini, pria itu dapat menaikkan SP-nya dengan cukup baik. Pemuda itu menghela napas dan berpikir dengan kesal mengapa tidak ada seorang pun dari tim yang mau membelanya. Instruktur berteriak bahwa mereka akan masuk satu persatu, dimulai dengan tim pertama. Jaden mendekati Yonha dan mengatakan bahwa ada rumor bahwa dia adalah yang pertama di antara kadet yang menerima dukungan. Gadis itu menjawab bahwa ia juga banyak mendengar tentang dia dan merasa bahwa tim tidak disusun dengan benar karena itu sangat menguntungkan bagi mereka. Pria itu mengatakan bahwa begitulah biasanya. Selalu ada satu pemain yang menonjol dan satu yang datang sebagai tambahan. Hajin menyilangkan tangannya dengan kesal saat mendengar ocehan itu. Instruktur memerintahkan rekan tim 8 untuk masuk. Mereka pun masuk. Mereka berjalan melalui gua dan tetesan air menetes dari atas. Jaden, yang berjalan di depan, tiba-tiba mereka berhenti. Tim berdiri di persimpangan jalan dan ada banyak lorong di depan mereka. Yonha berpikir dengan menyentuh dagunya dan bertanya kemana akan lebih baik pergi. Pria berambut coklat itu mengatakan bahwa penembak di tim mereka adalah Jingyu. Tiba-tiba, Hajin menyarankan untuk pergi ke cabang nomor 6. Jaden menatapnya dengan kesal dan bertanya memangnya pria itu siapa. Yonha tiba-tiba setuju dan meminta untuk mengikuti Hajin. Dia mengatakan kalau Hajin tidak terlihat terlalu baik, tetapi dia memiliki mata yang cukup tajam. Pemuda itu menyeringai dan berpikir bahkan pujian gadis itu saja cukup menyakitkan. Namun, mereka jadi bisa pergi ke jalan yang dilewati Nayun. Jika Sven benar-benar membuat kontrak dengan monster manusia hari ini, Nayun akan kesulitan menanganinya sendirian. Jika sesuatu yang buruk terjadi padanya, seluruh cerita akan kacau. Mereka tidak bisa kehilangan dia. Tim pergi melalui pintu masuk 6. Jaden bergumam tidak senang bahwa idiot ini ingin menarik perhatian. Hajin mengangkat alisnya dan menyarankan dia untuk lebih memperhatikan monster di depan. Lawan bicaranya bertanya dengan kesal di mana monsternya karena ia tidak melihat apapun. Gelap. Pemuda itu mengatakan bahwa ada salamander di depan. Sepertinya itu adalah dungeon switch-nya. Jingyu bertanya apakah ia harus menembakkan panah cahaya. Yonha pun memintanya untuk melakukannya. Anak laki-laki itu menarik busurnya dan meluncurkan panah yang bersinar, menerangi terowongan. Gadis itu mengerutkan kening karena terkejut. Seekor salamander, monster level 6 di atas rata-rata, berbalik ke arah mereka. Tim pun terkejut, dan para pemimpin berteriak agar semua orang bersiap untuk bertempur, bertanya apakah ada yang bisa menyerang dengan atribut air. Hajin mengerutkan kening, dan mengeluarkan pistolnya. Ia berpikir bahwa belum waktunya untuk menggunakannya. Yonha mengayunkan cambuknya dan mengatakan bahwa mereka harus melakukannya dengan cara yang biasa. Gadis itu mengayunkan dan meluncurkan senjata ke depan. Salamander membuka mulutnya, mengumpulkan energi untuk menyerang. Tiba-tiba, cambuk mengikat moncongnya hingga menutupi mulutnya. Sujong dan Hazuki sudah melompat ke monster dari atas. Mereka bergantian menyerang musuh. Tubuh salamander bersinar dan mulai menghilang. Yonha mengerutkan kening dan merasa bahwa dungeonnya berubah. Percikan api keluar dari senjatanya. Hajin memperhatikan ini dan berpikir bahwa Yonha sudah berhasil mencapai tingkat pencerahan. Gadis itu berbalik dan menyarankan agar mereka melanjutkan. Hajin mengangguk dan berpikir bahwa dia benar-benar luar biasa. Pemuda itu tersandung batu dan jatuh, bersandar pada komandannya. Pada saat itu, sesuatu juga melintas di samping mereka. Mereka mendarat di tanah dengan tangan Hajin tanpa sengaja ada di kepala Yonha. Pria itu berkeringat, menunggu nasibnya. Gadis itu menuntut untuk melepaskan, dan Hajin langsung menjauh darinya. Saat Yonha memarahi Hajin, yang lain memalingkan muka, lalu terdengar suara yang bertanya apa ini. Hajin dan Yonha menatap mereka dengan bertanya-tanya. Jinxia dan Hazuki melihat panah di dinding, tidak mengerti dari mana asalnya. Hajin berpikir bahwa ancaman monster manusia ternyata jauh lebih dekat dari yang ia kira. Mata anak laki-laki itu membelalak menyadari, saat mereka jatuh ada sesuatu yang melintas. Layar muncul dan memberitahukan, panah beracun. Tingkat mematikan 4/10. Efek tambahan, serangan senyap. Ujung panah diolesi racun. Seseorang berjalan di sepanjang terowongan dan terengah-engah. Sven terbaring di punggung seseorang dengan bahu tertembus oleh anak panah. Dia berkeringat dan meminta maaf, lalu meminta untuk meninggalkannya saja.
Nayun menutup matanya dan menuntut agar temannya diam. Dan jika dia memiliki kekuatan untuk berbicara, maka dia harus bangun dan lari. Ia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, karena selama sesi pelatihan tidak mungkin ada panah beracun yang terbang entah dari mana. Gadis itu berlari ke depan dengan pria di belakangnya. Monster besar, mengeluarkan lava, mengikutinya. Nayun pun berseru, kenapa monster seperti itu muncul di dungeon buatan yang dibuat untuk latihan? Ledakan terdengar di koridor. Jinxia memasang perisai, memantulkan serangan api, dan anggota tim lainnya mengusir monster dari belakang. Kadal kecil menyerang mereka dengan kekuatan yang dahsyat. Gadis itu menancapkan perisainya ke tanah, memegangnya erat-erat. Jingyu berdiri di sampingnya dan menyerang dengan panah. Ia melepaskan tali busur dan menembak monster. Agak jauh, Yonha dan Hajin sedang bertarung. Jaden, dengan senyum puas, menyerang dengan pedangnya. Kilatan terang lainnya muncul. Ia membersihkan darah monster dari bilah pedang. Jaden menaruh pedang ke bahunya dan bertanya sambil menghela napas, sepertinya di sini kita hampir berhasil. Sebagian besar dari mereka adalah api kacang dan salamander, jadi mudah. Anak-anak laki-laki itu memutuskan bahwa mereka dapat melanjutkan, karena tidak ada jebakan lain yang terlihat kecuali panah itu. Hajin melihat ke depan dengan hati-hati. Ia mengerutkan kening dan berpikir bahwa para kadet tidak mengerti apa yang terjadi dengan panah itu. Pemuda itu berasumsi bahwa itu adalah jebakan yang ditujukan untuk ujian. Ia berdiri di antara tim dan mencoba memahami apa itu. Tiba-tiba api muncul dari belakang. Mata Hajin membelalak saat menyadarinya. Ia melihat ke belakang, lalu melihat siluet di balik api. Monster itu membuka mulutnya, bersiap untuk menyerang. Pemuda itu mengerutkan kening, melihat salamander yang ternyata hidup. Sebuah pilar api yang dahsyat mendekati para kadet. Yonha berbalik ke arah cahaya. Mata Jaden membelalak. Hajin mengulurkan tangannya dan menggunakan perubahan sihir stigma. Tanda di tangannya mulai bersinar. Ia menggertakkan giginya dan mengubah kekuatan menjadi penghalang air. Serangan api menghantam perisai. Api padam oleh air. Jejak hangus pun membentang di lantai dari monster ke penghalang. Monster itu menarik nafas terakhir lalu ambruk. Hosung dan Hazuki menatapnya dengan kaget, terkejut oleh serangan itu. Mereka berdiskusi apakah itu benar-benar hanya boneka, karena nafas apinya sungguhan. Bahkan tanpa menyentuhnya kulitnya hangus. Hajin membelakangi mereka. Ia melihat ke belakang ketika ia dipanggil. Jaden mencengkeram kerah bajunya dengan marah dan memanggilnya dengan nama-nama kotor karena ia telah bertanya tentang atribut air sebelumnya. Tapi Hajin diam saja. Si rambut coklat meremas tangannya dan mengatakan bahwa itu hanya efek dari senjata sihir yang ia pakai. Jaden berteriak bahwa ia tidak percaya. Yonha mengulurkan tangannya dan mengatakan bahwa mereka tidak boleh buang-buang. Sujo mengerutkan kening dan bertanya kalau yang barusan itu monster sungguhan dan bukan boneka. Ia bertanya-tanya kenapa monster semacam itu ada di sini. Yonha menatapnya dan mengatakan bahwa tempat ini meniru secara optimal dengan dungeon sungguhan. Mungkin saja salamander bisa muncul di sini secara alami. Ia menambahkan bahwa mereka kemungkinan besar akan bisa mendapatkan poin tambahan untuk ini, jadi lebih baik mereka bergerak sekarang. Ia berjalan di depannya dan menyarankan agar mereka pergi. Gadis itu mengatupkan bibirnya dan berpikir bahwa Hajin mungkin telah berbohong tentang efek senjata sihir. Pria itu bahkan tidak bisa membeli Desert Eagle sendiri, jadi bagaimana dia bisa memiliki skill sihir? Pria itu bukan Suho atau Jonghak. Yonha berpikir bahwa Hajin tahu detail penting tentang tiran gunung dan memiliki skill sihir. Tetapi entah mengapa dia menyembunyikan semuanya dengan sangat hati-hati. Ia ingat Nayun bertanya apakah penembak itu monster manusia. Gadis itu pun melirik ke samping pada temannya. Lava menggelegak di bawah. Monster api batu besar berdiri di sana. Para kadet mengetahui bahwa itu adalah monster magma tingkat menengah kelas 5. Kemungkinan besar, ini adalah monster utama dungeon. Pendekar pedang dan Nayun melihat ke bawah. Ia bertanya apakah mereka bisa menanganinya. Gadis itu mengatakan bahwa itu akan sulit dengan kekuatan mereka. Ia menyarankan untuk bersembunyi sampai tim lain tiba untuk bergabung. Lawan bicara mengatakan bahwa Sven membutuhkan perawatan. Nayun bertanya-tanya dari mana panah itu berasal. Ia juga pikir latihan ini terlalu sulit. Di belakang mereka terbaring seorang pria pirang yang tak lain adalah Sven. Ia mengepalkan tangannya. Wajah anak laki-laki itu pucat. Dalam hati, ia meminta maaf kepada tim karena terkena panah beracun. Sven berpikir ia selalu berada dalam situasi seperti ini setelah datang ke Cube. Tidak pernah berjalan sesuai keinginannya.
Air mata mengalir dari matanya karena ini sangat sulit baginya. Tiba-tiba terdengar suara seorang memanggilnya Nak. Pemuda itu bertanya siapa itu. Suara itu bertanya apakah dia ingin menjadi lebih kuat karena dia telah mengalami masa sulit. Iblis berjanji akan memberinya kekuatan. Pria pirang itu dengan lelah membuka matanya. Tangan iblis terulur. Suara itu mengatakan bahwa harga untuk kekuatan itu kecil, jauh lebih murah daripada mempertaruhkan segalanya. Anak laki-laki itu bangkit. Ia mengulurkan tangannya, dan air mata mengalir dari matanya yang memerah. Sven mengatakan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat. Iblis meremas tangannya dengan erat. Makhluk gelap itu menarik siswa itu ke arah dirinya sendiri. Pria itu membuka mulutnya dan mulai berteriak keras. Para kadet menoleh untuk melihat pemuda yang tergeletak di lantai itu. Nayun berlari mendekat, bertanya ada apa dengannya. Ia berbalik dan bertanya mengapa mereka hanya berdiri di sana. Ia terdiam saat melihat mata merah monster itu mengawasi mereka. Monster itu membuka mulutnya. Teriakan yang menuntut untuk lari terdengar di belakang. Monster itu melepaskan semburan lava.